Kalau dimandang-bandingin, tentu saja kedua HP ini bukan lawan yang sepadan karena memang keduanya dirilis dan dibanderol dengan harga yang terlampau cukup jauh. Namun saat ini dalam urusan kamera, banyak yang menganggap iPhone jadul seperti iPhone 11 ini masih lebih oke ketimbang Android kelas menengah terbaru seperti Vivo V40 ini. Nah, untuk membuktikan hal itu, berikut kita akan compare hasil kamera kedua HP ini. Oke, untuk perbandingan hasil foto kamera utamanya di kondisi lighting yang cukup proper, di sini secara warna hasil jepretan V40 terlihat lebih vibrant dan secara exposure dibuat sedikit lebih terang. Sedangkan di iPhone 11 secara warna terlihat lebih mendekati natural dengan kontras dan tekstur objek yang berasa lebih akurat. Ya, perlu diketahui semua sampel foto Vivo V40 di video ini menggunakan opsi Zeiss alami karena menurut saya opsi ini mampu menghasilkan foto dengan tuningan yang paling mendekati kondisi aslinya. Nah, dalam hal field of view atau luas pandang fotonya, hasil jepretan kamera utama V40 terlihat lebih wide, ditambah lagi dynamic range-nya juga secara umum lebih oke ketimbang di iPhone 11. Untuk kemampuan zoom in kamera utamanya, V40 bisa sampai 20 kali digital zoom, sedangkan iPhone 11 mentok di 5 kali digital zoom saja. Kalau dibandingkan pun, hasil tangkapan 5 kali zoom V40 di sini terlihat memiliki detail yang jauh lebih baik dengan warna dan kontras yang masih cukup terjaga ketimbang di iPhone 11. So, untuk kualitas foto kamera utama, secara umum V40 unggul dalam hal detail dan dynamic range-nya, sedangkan iPhone 11 lebih sesuai dalam hal kontras dan akurasi warnanya. Nah, untuk perbandingan hasil foto potretnya, seperti yang terlihat warna kulit objek dibuat lebih glowing di V40 dengan karakter efek bokeh yang berasa lebih enak dipandang, sehingga secara umum foto potret yang dihasilkan V40 terkesan cukup eye-pleasing ketimbang di iPhone 11. Dalam hal separasi blur atau potongan objeknya seringkali lebih rapi dan berasa lebih smooth di V40. Ya, kalau kalian perhatikan, beberapa kali terdapat miss pada potongan objek di iPhone 11 yang di saat bersamaan hal ini tidak terlihat di hasil potret V40. Hal ini pun semakin jelas terlihat ketika objek yang dibidik itu berupa benda seperti pada beberapa sampel foto ini. So, bisa dikatakan selain memiliki opsi focal length yang lebih beragam, secara kualitas hasil potret V40 satu tingkat lebih baik dari iPhone 11, khususnya dalam hal separasi blurnya. Untuk perbandingan foto kamera ultrawide-nya, di sini secara warna dan kontras masing-masing terlihat identik dengan hasil foto kamera utamanya tadi, namun dalam hal FOV atau luas pandang fotonya justru terlihat lebih wide di iPhone 11. Satu hal yang menjadi kelebihan kamera ultrawide V40 kalau dibandingkan dengan iPhone 11 itu terletak pada kemampuan autofokusnya. Ya, dengan kamera ultrawide yang bertipikal autofokus, V40 mampu menghasilkan foto makro seperti ini, yang mana hal ini tidak bisa dilakukan di iPhone 11. Nah, untuk perbandingan foto kamera depannya, seperti yang terlihat di sini, warna kulit pada foto selfie V40 dibuat sedikit lebih glowing dengan tekstur yang juga lebih halus, sehingga secara umum foto yang dihasilkan terkesan cukup eye-pleasing, khususnya di skenario lighting seperti ini. Hal yang tidak jauh berbeda juga terlihat ketika pengambilan gambar dilakukan di skenario outdoor lighting seperti ini, yang di saat bersamaan skin tone di iPhone 11 di sini terlihat lebih gelap dan cenderung kecoklatan. Dan perlu dinotis kalau seandainya processing HDR pada hasil foto V40 di sini dirasa terlalu berlebih, opsi yang bisa kita ambil yaitu dengan mematikan fitur HDR-nya yang akan membuat hasil fotonya berasa lebih natural, namun dengan konsekuensi penurunan dynamic range yang cukup signifikan. Dan untuk hasil foto low light-nya, dengan bantuan mode malam, foto yang dihasilkan keduanya secara warna terlihat mirip-mirip dengan noise yang termasuk cukup minim di keduanya, namun dengan detail yang terlihat sedikit lebih dapat di V40. Hal lain yang dimenangkan V40 di skenario pengambilan gambar di kondisi seperti ini yaitu kemampuannya dalam menghandle cahaya, sehingga objek yang memiliki intensitas cahaya yang cukup kuat bisa di-capture dengan lebih jelas dan clear seperti ini. Di iPhone 11 sendiri, gambar yang dihasilkan di skema seperti ini mulai terlihat blown out, sehingga detail objek yang ditampilkan kurang begitu maksimal. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman videonya. Secara resolusi, V40 bisa merekam maksimal di resolusi 4K 30 fps di semua lensa kameranya, sedangkan iPhone 11 sedikit lebih tinggi dengan opsi perekaman yang bisa sampai 4K 60 fps yang juga bisa berjalan di semua lensa kameranya.
Nah, dari sampel pengetesan video kamera depan ini terlihat video yang dihasilkan keduanya termasuk cukup stabil dengan warna kulit yang dibuat sedikit lebih glowing di V40, namun dengan dynamic range yang lebih luas di iPhone 11, khususnya di settingan Full HD 30 fps ini. Naik ke settingan Full HD 60 fps, di sini video V40 terlihat cukup shaky ketika perekaman dilakukan sambil berjalan, walau dalam hal dynamic range atau rentang dinamis videonya justru terlihat sedikit lebih luas ketimbang di iPhone 11. Naik ke resolusi 4K 30 fps atau settingan maksimal di V40, di sini lagi-lagi video V40 masih cukup ketinggalan dalam hal stabilisasi, begitupun juga dalam hal dynamic range-nya. Hal lain yang bisa kalian notice dari semua sampel pengetesan video kamera depan ini, yaitu field of view videonya yang terlihat lebih luas di Vivo V40. Oke, sekarang kita bandingkan hasil perekaman video kamera utamanya. Secara warna, video iPhone 11 terlihat lebih pekat, walau dalam hal kontras tampak tidak jauh berbeda. Di settingan Full HD 30 fps ini, video yang dihasilkan keduanya secara umum terlihat sama-sama stabil, walaupun beberapa kali masih terdapat jitter halus pada video V40, yang di saat bersamaan, hal ini hampir tidak terlihat di video iPhone 11. Dan perlu dinotis, di settingan ini, video V40 bisa langsung switch ke kamera depan tanpa perlu menghentikan perekaman videonya terlebih dahulu. Nah, naik ke Full HD 60 fps, di sini efek jitter lebih berasa pada hasil perekaman video V40 ketika perekaman dilakukan sambil berjalan, yang di saat bersamaan hal ini tidak terlihat pada hasil perekaman video iPhone 11. Hal yang tidak jauh berbeda juga masih kita temukan ketika settingan videonya kita up ke resolusi 4K 30 fps atau settingan maksimal di V40. Dan kalau kalian notice, di semua sampel pengetesan video kamera utama ini, suhu warna video di iPhone 11 cenderung lebih hangat dibanding di V40. Untuk kemampuan zoom in kamera utamanya, V40 bisa sampai 10 kali digital zoom, sedangkan di iPhone 11 maksimal di 3 kali digital zoom saja. Dan untuk sampel pengetesan video kamera ultrawide-nya langsung di resolusi 4K 30 fps seperti yang terlihat, khususnya dalam hal stabilisasi, video V40 pada dasarnya mampu mengimbangi video iPhone 11 yang memiliki stabilisasi video yang cukup baik. Walaupun masih terdapat jitter halus di video V40, namun intensitasnya berasa lebih minim kalau dibandingkan dengan video kamera utamanya tadi. Untuk kemampuan autofokusnya, di sini masing-masing terlihat cukup responsif dengan transisi fokus yang termasuk smooth ketika berpindah dari fokus jauh ke fokus dekat, begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk sampel pengetesan video low light-nya, di sini bisa kalian lihat secara exposure sedikit lebih terang di V40, ditambah lagi noise di area gelapnya juga berasa lebih minim ketimbang di iPhone 11. Walau dalam hal stabilisasi keduanya sudah termasuk cukup oke, namun efek jitter masih sedikit lebih berasa di video V40, khususnya ketika perekaman dilakukan sambil berjalan seperti ini. Nah, sebagai kesimpulan, terkhusus dalam hal fotografi, menurut saya Vivo V40 secara umum lebih baik, bahkan di beberapa bagian fitur-fitur yang dimiliki membuatnya lebih oke dibanding iPhone 11. Namun dalam hal videografi, harus diakui kualitasnya masih berada di bawah iPhone 11, terutama dalam hal stabilisasi dan dynamic range videonya. Dan ya, paling segitu aja video ini. Seperti biasa, kalau dirasa berguna jangan lupa like-nya dan sebisa mungkin tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video lainnya.